Pemirsa, kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak terus meningkat. Terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 245 kasus, 141 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Kesehatan merilis data terbaru terkait jumlah pasien dengan gangguan ginjal akut. Per 22 Oktober 2022, Kemenkes mencatat ada 245 pasien, 141 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien merupakan anak di bawah 5 tahun. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup ke masyarakat. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual ya di apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG melebihi ambang batas normal. Dalam hal ini, kinerja Badan POM menjadi sorotan, sebab BPOM bertugas mengawasi obat-obatan termasuk yang menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Namun demikian, Badan POM meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat sirup sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan POM Penny Lukito menemukan adanya unsur pidana dalam kasus gagal ginjal akut. Badan POM akan bekerja sama dengan pihak polisian untuk menyelidiki 2 industri kimia yang diduga masuk pidana dalam kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup. Dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana ya, perkara pidana dalam hal ini, sehingga untuk dua industri farmasi. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik, dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini, saya kira. Pemirsa, pemerintah hingga saat ini masih menyelidiki kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Kami juga sudah berusaha mengundang Badan POM untuk ikut bersama-sama diskusi kita sore hari ini, namun yang bersangkutan tidak ada waktu dan belum merespon panggilan kami. Saya langsung sapa narasumber. Selamat sore Pak Pandu dan Pak Tulus. Selamat sore. Selamat sore. Saya pertama ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, kasus ini dikatakan cukup menyita perhatian publik dan korbannya yang didiagnosa gagal ginjal akut sudah banyak, rata-rata anak-anak. Anda melihatnya seperti apa, Pak Pandu? Ya, saya melihat ini, kalau sekarang ya, saya melihat ini keracunan massal. Jadi ada anak yang sakit mengkonsumsi sirup obat dan ternyata harus mengalami gangguan ginjal dan lebih dari 50% berakhir dengan kematian ya. Dan kasus ini sebenarnya hampir mirip dengan kasus di Gambia ya, tapi kita waktu itu masih belum memperhatikan hubungannya, padahal di dunia ini kasus ini sudah berkali-kali terjadi, baik di India, baik di Pakistan, mau di Haiti, sudah banyak terjadi. Bahkan tahun 37 pernah terjadi juga di Amerika. Dan penyebabnya sama, penyebabnya adalah keracunan etilen glikol dan dietilen glikol. Suatu zat yang sangat toksik yang tidak boleh dipakai
dalam industri farmasi yang boleh dipakai dalam industri farmasi sebagai pelarut obat namanya propylene glycol. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang tidak mudah gitu, bukan hanya menyebabkan masyarakat jadi khawatir, tapi masyarakat cemas dan tidak percaya sama obat-obat yang beredar di Indonesia. Baik, saya ingin ke Pak Tulus. Pak Tulus, langsung saja, siapa menurut Anda seharusnya yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya, memang ada berbagai perspektif ya, tentu saja dari bisa pidana, bisa perdata, dan administratif. Kalau pidana tentu ya secara kasuistik ini adalah tanggung jawab industri farmasi, karena dia tidak melakukan proses cara pembuatan obat yang baik. Dan dari sisi kebijakan dan juga politik mungkin barangkali Badan POM itu jelas institusi yang juga patut dimintai pertanggungjawaban sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena tidak bisa lepas dari pengawasan badan tersebut. Dan saya kira proses pidana sudah dikatakan juga Kepala Badan POM dan juga Barreskrim sekarang sedang turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya, saya kira ini satu langkah yang memang sejak awal kita desakkan bahwa harus ada proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus ini. Ya, apakah? Tapi memang saya melihat pernyataan pemerintah belum utuh betul. Apakah memang penyebabnya karena keracunan massal ini soal gagal ginjal atau ada sebab lain? Ini harus ada deklarasi resmi dari pemerintah untuk membuktikan bahwa memang kasus ini dari satu sebab tertentu yang utama. Ya, karena kan kasusnya kan dari awal tahun, sudah 10 bulan ini baru dinyatakan satu indikasi. Ini saya kira terlalu lama dalam menemukan kasusnya. Beda misalnya dengan virus COVID yang sejak ketahuan langsung disimpulkan penyebabnya adalah virus gitu. Ini saya kira kita mendesak agar pemerintah dan kepolisian cepat melakukan penyelidikan kasus pidana ini dan juga bahkan perdata. Dalam arti perdata, masyarakat bisa melakukan tuntutan gugatan class action kepada pemerintah dan juga kepada industri farmasi untuk menuntut ganti rugi, baik ganti rugi material maupun imaterial. Dan juga saya kira Presiden bisa mengevaluasi pejabat-pejabat yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian seperti ini. Baik, meskipun tadi Menteri Kesehatan juga sudah menyebutkan bahwa ada 2 industri farmasi yang diduga nanti akan terkena pidana, tapi kan bukan berarti tanggung jawab berada di industri farmasi saja. Kemudian di mana letak tanggung jawab yang dimiliki BPOM, khususnya terkait pengawasan? Menurut Anda seperti apa, Pak Pandu? Iya, jadi sebenarnya ketika Kementerian Kesehatan sudah yakin bahwa kasus gagal ginjal ini diakibatkan oleh sirup yang mengandung toksik, seharusnya respon yang dilakukan Badan POM mendukung untuk segera juga melarang penggunaan obat sirup, sementara dicari obat sirup yang mana yang dinyatakan aman, ya. Tetapi responnya terlambat, responnya masih pada awal masih menganggap bahwa walaupun ditemukan, waktu itu dilaporkan ada 5 sirup obat yang di atas batas aman, tetapi responnya ada statement yang mengatakan tidak berarti bahwa obat tersebut terkait sama gagal ginjal akut di Indonesia. Bahkan disebutkan mungkin saja disebabkan oleh bukan sirup yang mengandung zat toksik tadi. Dan kemudian Kementerian Kesehatan berinisiatif membeli penawar, yaitu penawar antidot daripada zat toksik ini, dan dipakai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ternyata orang atau anak yang sakit tadi sebagian masih tertolong. Artinya memang betul-betul dugaan awal ini adalah zat toksik itu betul-betul terkonfirm dari adanya penawar yang dipakai untuk mengatasi anak dengan keracunan gagal ginjal akibat mengkonsumsi sirup obat. Pak Pandu, pertanyaan yang banyak muncul kemudian, mengapa baru sekarang? Benarkah ini terkait dengan dampak kenaikan harga pelarut yang lebih aman untuk dikonsumsi? Iya, kita bingung.
selama ini obat sirup tidak pernah bermasalah ya. Jadi biasanya bermasalah itu pada kasus-kasus tertentu, apakah terkontaminasi, apakah tercemar dengan adanya bahan baku yang tidak berkualitas. Ternyata dari hasil pengamatan beberapa teman, ternyata propilen glikol yang seharusnya dipakai, bukan etilen glikol, itu sejak tahun lalu, bahkan sejak awal pandemi, itu naik tinggi sekali. Nah, sementara kalau untuk menggunakan itu, mungkin harga obat juga ikut naik, tapi harga obat tidak naik. Jadi, apa yang dilakukan oleh industri farmasi dalam mengatasi ini? Apakah ada unsur kesengajaan dengan menggantikan dengan etilen glikol? Apakah membeli bahan pelarut yang tidak yang murah, tapi kualitasnya tidak dijamin? Apapun yang dilakukan itu sebenarnya sudah kemungkinan ada unsur-unsur yang membuat kecelakaan atau obat yang diproduksi menjadi tidak aman. Padahal di dalam regulasi industri farmasi yang paling bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produknya itu aman. Dan kemudian regulator seperti Badan POM harus juga ikut mengawasi bahwa proses itu terjadi. Oke, saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, hal ini kan membuat masyarakat menjadi khawatir, khususnya konsumen yang memiliki anak kecil, kemudian mereka ingin membeli obat menjadi was-was begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk memastikan obat yang dibelinya ini aman? Ya, kalau saat ini yang paling aman tentu mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan dan Badan POM, mana merek obat yang tidak direkomendasi dan saya kira harus ditarik dari pasaran, dan mana obat yang masih recommended. Kemarin kan Badan POM menyatakan masih ada obat yang menyatakan aman. Nah, saya melihat kok Badan POM ini sikapnya memang maju mundur ya. Kemarin merek tertentu dinyatakan tidak aman, tapi kemarin sore dalam press release dinyatakan aman. Nah, ini apakah karena ada tekanan dari industri farmasi atau bagaimana kok sikapnya berubah-ubah? Tetapi yang paling aman tentu adalah mengikuti anjuran pemerintah itu sendiri, dan juga pemerintah harus melakukan recalling secara ketat terhadap produk yang dinyatakan tidak aman itu. Karena kalau dari sisi konsumen, ya konsumen tidak bisa berbuat banyak karena literasi masyarakat terhadap obat itu kan sangat terbatas. Paling aman ya mungkin mengganti dengan cara-cara konvensional seperti dengan kompres dan segala macam. Baik, kita akan tunggu tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Pandu dan Pak Tulus sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.